warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Bapak dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Eh, kam- Perkenalkan, nama saya Keisha Zanzabila sebagai moderator di kelompok 2 ini. Eh, dan dan beserta anggota sebagai presentator yaitu Manda Amelia, Fidelin Rasya Viventi, Anissa Ramadhani, Asia Zakiatus Syarifah, Zahra Salma Maulida, Nabira Rahmanti, Nazara Eka, Filza Kaisah, dan Najwa Nabila. Selanjutnya, saya persilakan untuk presentator pertama, yaitu dari Zahra Salma. Kami persilakan. Ya, di sini yaitu ada salah satu biografi dari Muhadis Nusantara kita, yaitu salah satunya eh, Al-Imam Al-Alamah Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bil Umar Al-Jawi Al-Bandani At-Tanari Asy-Syafi'i, atau lebih kita kenal dengan Syekh Nawawi Al-Bandani. Beliau lahir di Tanara, Serang sekitar tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Dan beliau wafat di Makkah, Hijaz sekitar tahun 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Beliau adalah salah seorang ulama besar asal Indonesia bertaraf internasional yang menjadi imam Masjidil Haram di Saudi Arabia. Yaitu selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator kita yaitu Najwa Nabila. Baik, ia bergelar Al-Bantani karena berasal dari Banten, Indonesia. Ia adalah seorang ulama dan intelektual yang sangat produktif menulis kitab. Jumlah karyanya tidak kurang dari 115 kitab yang meliputi bidang ilmu fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator yang selanjutnya. Oke, teman-teman, di sini juga ada biografi Syekh Nawawi Al-Bantani. Biografi Syekh Nawawi Al-Bantani lahir di Desa Tanara, Banten, Jawa Barat pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Ayahnya ayahnya yang bernama Umari bin Arabi memiliki keturunan dari Maulana Hasanuddin. Beliau adalah seorang yang menjadi motivasi semangat belajarnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Sumber pengetahuan keagamaannya tidak hanya bersumber dari ayahnya, namun juga dari ilmu kalam, nahwu, dan fikih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator keempat. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik hadis Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang pertama ada sanad yang kuat. Rantai periwayatan hadis yang menghubungkan antara Nabi Muhammad SAW dan perawi. Sanad yang kuat yaitu rantai periwayatan hadis yang menghubungkan antara hadis yang dihubungkan antara Nabi dan perawi. Kemudian yang kedua, matan yang sahih. Matan yang sahih ini maksudnya matan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang lainnya. Jadi matan-matan ini itu menyambungkan atau berkesinambungan dengan hadis-hadis dan Al-Quran. Tidak ada yang bertentangan seperti itu. Kemudian yang ketiga ada fokus pada hadis praktis. Fokus pada hadis praktis ini yaitu berfokus pada kegiatan sehari-hari, fikih ibadah dan akhlak karena kebutuhan masyarakat lebih tertuju dalam menjalankan agama. Jadi yang difokuskan di hadis Syekh An-Nawawi ini adalah kehidupan atau kegiatan sehari-hari yang bisa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya seperti fikih, ibadah dan akhlak.
Yang selanjutnya akan disampaikan oleh presentator kita, yaitu Anissa Ramadhani. Baik, penjelasan yang ringkas. Menggunakan gaya bahasa yang ringkas dan jelas agar mudah dipahami oleh semua kalangan. Yang kelima, contoh-contoh kontekstual. Hal ini membantu para pembaca untuk memahami makna hadis lebih mudah. Yang keenam, pengaruh mazhab Syafi'i. Syekh Nawawi Al-Bantani adalah seorang yang mengikuti mazhab Syafi'i sehingga hadis yang diriwayatkannya sejalan dengan mazhab ini. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh presentator selanjutnya. Selanjutnya ada kontribusi Syekh Nawawi Al-Bantani terhadap studi hadis di Nusantara. Kontribusi Syekh Nawawi Al-Bantani terhadap studi hadis di Nusantara adalah yang pertama, kitab Sahih Muslim Bisar An-Nawawi, yang kedua, kitab Riyadus Shalihin, yang ketiga, kitab Tangkih Al-Qaul Al-Hadis Bisar Lubab Al-Hadis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Manda Amelia Pratiwi. Oke, yang selanjutnya menyampaikan hadis-hadis yang bersanad kuat dan dapat dipercaya. Yang kelima, mengajar hadis di berbagai pesantren dan masjid. Dan yang terakhir, karya-karyanya menjadi rujukan utama para ulama di Nusantara dalam mempelajari hadis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator berikutnya. Izin melanjutkan. Pengaruh karya-karya Syekh Nawawi Al-Bantani terhadap perkembangan hadis di Nusantara. Yang pertama, menjadi rujukan pertama. Memperkaya khazanah hadis, meningkatkan pemahaman hadis, mendorong penerapan hadis, dan yang terakhir memperkuat tradisi keguruan. Lalu selanjutnya, Oke, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari PPT kami. Jadi, Syekh Nawawi Al-Bantani ini merupakan salah satu ulama Nusantara yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan hadis di wilayah ini juga. Dan karya-karyanya juga monumental menjadi rujukan utama para ulama dan santri dalam mempelajari hadis. Kontribusi beliau terdapat studi hadis di Nusantara sangatlah besar karena Syekh Nawawi Al-Bantani ini telah memberikan sumbangsi yang sangat besar terhadap perkembangan. Oke. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.